Bencana alam. Apa pertama kali yang terpikirkan ketika mendengar kata tersebut? Gunung meletus? Tsunami? Gempa bumi? Tanah longsor? Atau angin topan? Yap, itu semua adalah bencana alam yang sering terjadi. Tapi, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang terjadi ketika sedang terjadi bencana alam? 1 menit, 5 menit, atau 10 menit? Yap, itu semua adalah perkiraan ketika bencana alam ketika sedang terjadi. Tapi apakah kamu tahu, jika ada bencana alam yang terjadi bukan hanya dalam hitungan menit, hitungan hari, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Ini adalah bencana alam paling lama terjadi sepanjang sejarah, yaitu lumpur lapindo. Yap, 17 tahun lalu, di sebuah desa kecil di Sidoarjo yang diguncang oleh bencana alam yang mengerikan. Desa-desa di Sidoarjo tersapu oleh aliran lumpur panas yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Lalu apa yang menyebabkan lumpur lapindo ini bisa terjadi? Dan bagaimana peristiwa ini memengaruhi kehidupan ribuan penduduk? Oh iya, perlu diketahui kalau di sini saya sendiri bukan ahli dalam bidang penelitian alam atau yang lainnya. Saya hanya menjelaskan berdasarkan data yang saya kumpulkan untuk saya jadikan referensi. Jadi jika ada yang salah saya ingin kalian berkomentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Semua dimulai pada tanggal 29 Mei 2006, pukul 4.30 pagi. Tanah di Kecamatan Porong, Sidoarjo, menjadi saksi munculnya lumpur panas yang merusak segalanya. Ini bukanlah lumpur biasa, ini berasal dari sumur Banjar Panji 1, lokasi pengeboran gas milik Lapindo Brantas Incorporate atau disingkat LBI. Mari kita coba ke 11 hari sebelum terjadi bencana. Perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2804 dan mencapai formasi kujung. Tetapi menurut Wakil Presiden Humas LBI, sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi kujung, karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati kedalaman 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi kujung belum juga ditemukan. Ketika mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni penduduk sekitar. LBI awalnya mencoba menghentikan kebocoran dengan menuangkan lumpur berat ke sumur. Tapi material panas tetap meluas ke area sekitar. Kemudian perusahaan membangun tanggul penahan. Namun, lumpur terlanjur menenggelamkan 750 rumah dan menutup 2 jalur kereta api. Dampak lumpur Lapindo sangat besar. Saat itu, volume semburan lumpur mencapai 5.000 meter kubik per hari, setara dengan 2 kolam Olimpiade. Lumpur ini menenggelamkan 750 rumah, menutup 2 jalur kereta api, dan meluas hingga 90 hektar lahan dalam waktu 21 hari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menyusun strategi penanggulangan melalui penerbitan Kepres di 2006 dan Perpres di 2007. Penyebab lumpur Lapindo masih misteri hingga hari ini. Ada 2 teori yang muncul. Apakah ini akibat dari gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya? Atau, ada kesalahan dalam prosedur pengeboran? Tapi, kalau menurut kalian kira-kira disebabkan oleh apa? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Lapindo Brantas Incorporate atau disingkat LBI diminta untuk membayar ganti rugi, tetapi proses ini juga menimbulkan masalah. Hingga tahun 2013, mereka hanya dapat mengeluarkan 3,3 triliun rupiah.
dan meminjam dana pemerintah sebesar 773 miliar rupiah di tahun 2015 dengan jatuh tempo di Juli 2019. Bukannya membayar utang saat jatuh tempo, LBI malah menyatakan adanya piutang sebesar 1,9 triliun rupiah dengan pemerintah untuk penanggulangan lumpur di 2006 sampai 2007. Dengan total alokasi dana APBN yang mencapai 11,27 triliun rupiah, penanganan lumpur Lapindo masih berlanjut hingga tahun 2017. Dan diperkirakan, masih dibutuhkan tambahan dana 1,5 triliun rupiah untuk menuntaskan penanggulangan ini. Penanganan lumpur Lapindo tak juga selesai di 2017. Anggaran sebesar 380 miliar rupiah pun kembali dikucurkan di tahun 2020. Kejadian sebenar pesantren Nur Al-Anbiya ini, ya Allah, subhanallah. Namun, ada satu elemen misterius yang menambah keunikan pada bencana ini. Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur tersebut. Ini adalah elemen logam tanah yang konon memiliki nilai lebih tinggi daripada emas. Dan di tengah semua ini, di tahun 2018, Kementerian ESDM memperpanjang kontrak dengan LBI selama 20 tahun lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang penyebab bencana ini, atau lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pernyataan yang salah di video ini.